Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih kepada Ibu Fitri Rahmawati SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Teknologi Informasi Manajemen dan juga teman-teman yang telah memberikan waktu kepada kami untuk presentasi dengan media YouTube. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Vina Agas Setianingsih dengan NIM 222210157. Yang kedua ada Aisyah Mailan Andini dengan NIM 222210160. Yang ketiga ada Nesya Tisna Putri dengan NIM 222210165. Yang keempat ada Windy Astuti dengan NIM 222210181. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyampaikan materi presentasi dengan judul Langkah Desain Sistem Informasi Manajemen. Mari kita langsung menuju ke materi. Yang pertama ada sistem informasi. Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang berkaitan, saling mempengaruhi, dan bekerja sama sesuai aturan yang ditetapkan untuk mencapai satu tujuan. Contoh, sistem komputer terdiri dari hardware dan software. Kemudian, klasifikasi sistem dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem fisik atau physical system, yaitu kumpulan unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lainnya secara fisik dan dapat diidentifikasikan tujuannya. Contoh, sistem komputer dan sistem transportasi. Yang kedua, ada sistem abstrak atau abstrak system, yaitu sistem yang terbentuk dari ide dan tidak dapat diidentifikasi secara nyata, tapi dapat diuraikan elemen-elemennya. Contoh, sistem teologi. Kemudian ada konsep desain SIM. Yang pertama, desain sistem informasi merupakan suatu proses identifikasi komponen-komponen sistem informasi yang akan didesain untuk tim programmer dan ahli teknik lainnya yang akan mengimplementasikan sistem. Yang kedua, desain atau perencanaan sistem merupakan aktivitas dalam menciptakan suatu konsep kerja terpadu antara manusia dengan mesin yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan tertentu, atau bersama guna menghasilkan informasi yang akurat untuk proses pengambilan keputusan di dalam mendukung fungsi operasi manajemen di suatu organisasi. Yang ketiga, desain dalam pembangunan. Sistem informasi merupakan upaya untuk mengonstruksi sebuah sistem yang memberikan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target dan kebutuhan secara signifikan dari segi performance maupun penggunaan sumber daya. Yang keempat, desain juga seharusnya mampu memberikan kepuasan batasan pada proses desain dari segi biaya, waktu, dan perangkat yang digunakan serta kualitas perangkat lunak dinilai dari segi kepuasan user terhadap perangkat lunak yang digunakan. B. Definisi desain sistem Verlezo atau generator 3, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun implementasi. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. 2. John Brass dan Gary Grudnitsky. Desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran
perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 3. George M. Scott. Desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Tahap ini menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, sehingga setelah instalasi sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Tingkatan manajer dan jenis informasi. Tingkatan manajer membutuhkan jenis informasi yang berbeda-beda. Terdapat 3 tingkatan manajer. Yang pertama, manajer operasional, membutuhkan informasi operasional. Yang kedua, manajer puncak, membutuhkan informasi yang sifatnya strategis. Informasi strategis ini diperoleh sebagian besar dari luar organisasi. Yang ketiga, manajer menengah, membutuhkan kombinasi antara operasional dengan strategis. Informasi operasional sebagian besar dapat diperoleh dalam organisasi. Langkah desain sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu definisi problem. Dengan menjawab pertanyaan problem apa yang sebenarnya dan tujuan apa yang ingin dicapai dengan sistem baru. Kedua, desain konseptual. Mencangkup masalah dan kaitannya dengan subsistem yang lain dan dengan sistem yang ada sekarang. Kemudian kaitan-kaitan yang ada didokumentasikan dalam bentuk bagan aliran atau flowchart yang menjelaskan input dan output yang dihasilkan. Ketiga, desain operasional. Dilakukan perincian spesifikasi perangkat lunak dan keras yang diperlukan. Keempat, implementasi. Sistem yang baru perlu diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. Yang kelima yaitu monitor. Monitoring pelaksanaan sistem, yaitu jika ada sesuatu yang kurang dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Selanjutnya, mendorong efektivitas desain sistem informasi manajemen. Beberapa petunjuk agar sistem informasi efektif. 1. Melibatkan pemakai dalam tim desain sistem. 2. Menjaga anggaran desain sistem. 3. Mempertimbangkan alternatif software. 4. Menfokuskan pada relevansi bukan kualitas. 5. Tes dan pelatihan. Selanjutnya, pendekatan desain sistem informasi model driven. Kelebihan: A. Spesifikasi persyaratan lebih menyeluruh dan didokumentasikan dengan baik. B. Lebih mudah mengidentifikasi, mengkonseptualkan, dan menganalisis solusi-solusi teknik alternatif. C. Spesifikasi desain cenderung stabil, solid karena berbasis model, dan analisis menyeluruh sebelum dibangun. Kekurangan: banyak memakan waktu dan tidak fleksibel. Beberapa desain komponen. Yang pertama ada desain model, yang kedua ada desain output, yang ketiga ada desain input, yang keempat desain kendali, yang kelima desain teknologi, dan yang terakhir atau yang keenam ada desain database. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilakan untuk menuliskannya di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.